Apa strategi yang sekarang dicoba untuk dilakukan? Misalnya 2 hari lalu atau 3 hari lalu ya, Pak Prabowo bersama timnya mengatakan kita tidak malu-malu, ini tim Jokowi misalnya gitu kan. Bahkan koalisinya mau dinamain koalisi seperti koalisi Jokowi kemarin, koalisi Indonesia Maju kan. Jadi itu adalah cara untuk memastikan kepada para pendukung yang masih setia kepada Jokowi itu untuk mengalihkan dukungannya kepada Prabowo. Ganjar tentu akan berusaha hal yang sama untuk mempertahankan pemilih Jokowi sebanyak mungkin. Jadi efek Jokowi mau tidak mau dalam situasi sekarang memang masih cukup penting. Saya kira kalau kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya normatif yang muncul di permukaan, maka potensial 2 nama yang bisa mendampingi Prabowo Subianto. Pertama adalah Erick Thohir, yang kedua adalah Erlangga Hartarto. Dari segi Erick Thohir misalnya kita harus akui memiliki bekal popularitas dan elektabilitas di atas rata-rata. Inilah yang kemudian membuat kenapa Erick Thohir itu belakangan selalu dikaitkan dengan sosok yang potensial ya untuk berdampingan dengan Prabowo. Kalau memang kebetulan nanti tiba-tiba ini ada perubahan atau bagaimana, saat ini kan kita juga belum bisa memastikan ya, tapi posisi kami sih tetap kalau untuk ini, dan kami tengah berjuang seperti tadi disampaikan juga, waktunya tinggal berapa nih, 1 bulan lagi kan. Jadi kami tidak terganggu dengan isu seperti itu. Kalau mau dibilang juga lucu juga, Pak Said juga hari ini kan kemarin bilang gitu kan, jangan terlalu GR juga kalau misalnya ini karena belum tentu. Jadi saya nggak mau berandai-andai sih Mbak untuk sesuatu yang belum pasti. Survei SRS, Prabowo tetap kokoh di mata warga Jatim setelah Anies Cak Imin deklarasi. Elektabilitas bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto tetap unggul di Jawa Timur, Jatim termasuk di kalangan warga Nahdlatul Ulama, NU, atau Nahdliyin. Berdasarkan hasil survei Surabaya Research Syndicate SRS. Survei SRS itu dilakukan pada 3-12 September tahun 2023 di 38 kabupaten kota Jatim dengan jumlah responden sebanyak 1.000 orang. Survei dilaksanakan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 3,1% dan tingkat kepercayaan 95%, 50 responden laki-laki dan 50%-nya perempuan dengan quality control secara random 20%. Peneliti senior SRS, Edwin Abdul, menjelaskan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaganya, sebanyak 41,4% responden yang mengaku Nahdliyin di Jatim memilih Prabowo. Kemudian 34,3% responden memilih Ganjar Pranowo. Hanya 13,6% responden memilih Anies Baswedan. Sementara 10,7% responden Nahdliyin Jatim belum menentukan pilihan. Begitu pula hasil survei terhadap pemilih PKB, partai yang diketuai Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, untuk dukungan Capres di Pilpres 2024. Setelah Anies Cak Imin deklarasi, 38,4% pemilih PKB memilih Prabowo. Lalu 34,5% pemilih PKB justru memilih Ganjar. Hanya 18,8% pemilih PKB yang memilih Anies. Sementara 8,3% sisanya belum menentukan pilihan, ujar Edwin. Merujuk pada hasil survei itu, Edwin menyebutkan, deklarasi Anies Cak Imin yang diusung oleh Partai Nasdem dan PKB beberapa pekan lalu di kota Surabaya tak begitu berpengaruh. Ini mengindikasikan bahwa deklarasi pasangan Anies Cak Imin tidak mengubah secara signifikan konfigurasi elektabilitas baca pres di Jatim, ujarnya. Begitu pula elektabilitas Prabowo di Jatim, unggul dari nama-nama lain dengan perolehan angka 26,1%. Di bawahnya ada Ganjar Pranowo 22,6% dan Anies Baswedan